selesai. Amin. Ya, jangan ada nanti yang naik motor tiba-tiba nggak ada lagi. Saya berharap tidak ada seperti itu. Hargai kehadiran kami bukan dengan apa-apa, tetapi hargai dengan kalian menyimak apapun yang kami sampaikan. Firman Tuhan apapun yang Tuhan sampaikan, kalian menyimak. Saya percaya itu pasti keuntungan untuk diri kalian sendiri. Nah, kembali ke laptop, kepada cerita saya. Bagaimana seorang guru agama bisa meninggalkan imannya. Mestinya kalau guru agama itu sudah sekolah teologi ya, sudah pendalaman Alkitab dan lain sebagainya, tetapi bisa meninggalkan imannya demi cinta, demi cinta ya. Betapa apalagi kalian ya. Nah, saya mesti bilang sungguh-sungguh kepada kalian semua bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana iblis banyak sekali bekerja untuk menggait anak-anak muda, untuk merongrong anak-anak muda, supaya anak-anak muda meninggalkan imannya kepada Tuhan, supaya anak muda tidak sampai kepada destininya. Kita percaya setiap kita punya destiny yang Tuhan berikan yang terbaik. Destiny Tuhan itu bukan ecek-ecek. Ya, anak-anak, saya selalu mengatakan seorang tukang bentor nih ya, tukang bentor. Ya, di sini mungkin saya nggak tahu bentor itu pekerjaan yang bagaimana. Tetapi bilang aja misalnya seorang pembantu rumah tangga, itu pekerjaan yang paling sederhana ya. Seorang pembantu rumah tangga, dia pasti tidak ingin anaknya jadi pembantu rumah tangga. Pasti dia ingin anaknya jauh melebihi dia. Pasti dia ingin dia kerja keras. Ayo nak, sekolah, kuliah, biar ibu yang kerja. Kamu yang penting kuliah saja. Itu keinginan manusia, seorang ibu yang pekerjaannya adalah pembantu rumah tangga. Apalagi Tuhan. Kalian mesti tahu bahwa setiap kalian punya destiny yang sangat besar. Tuhan punya rencana yang sangat besar untuk setiap kita. Bukan sekedar aku buat ini, Tuhan ngomong aku buat ya sedikit kasih cacat sedikit supaya nanti biar jadi pemulung aja. Gak mungkin Tuhan seperti itu. Tidak mungkin. Tuhan punya rencana yang sangat besar untuk setiap kita. Amin. Amin yang di depan. Coba katakan kepada sebelahmu, Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Coba katakan ke sebelahmu. Sebelah. Ayo, ini kesempatan untuk kenalan loh ya. Ayo katakan. Sebelah ya, sebelah. Gak boleh belakang ya. Sebelah itu sebelah, samping ya. Samping. Ayo, Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Coba katakan. Ayo, jangan malu-malu. Tuhan punya rencana besar. Saya belum lihat ini yang ini. Ini juga belum ini. Sudah. Oh ya. Yang ini sudah. Sudah. Ya, puji Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan yang sangat besar untuk kita. Nah, pada kesempatan ini juga seperti yang tadi saya bilang, kalian adalah kesempatan untuk saling berkenalan. Supaya begini ya, saya mengamati begini. Ini pengamatan saya. Ini pengamatan saya. Di Gorontalo ini kekristenan tidak banyak. Betul? Kemudian kalian sekolah di sekolah negeri. Ya, sekolah negeri ya ketemu dengan teman-teman yang ya mayoritas pasti tidak seiman. Kalian kenalan dari SD sampai misalnya SMA. Kemudian orang-orang Kristen cuma sedikit, akhirnya mau nggak mau lirik-liriknya ke teman yang tidak seiman. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya saya berharap gereja-gereja sering mengadakan acara-acara seperti ini, supaya kalau kalian ketemu seperti ini, mulai bertukar nomor WA ya, mulai chatting, tiba-tiba suka, nggak apa-apa, itu bagus. Ya, itu bagus. Bahkan ini difasilitasi untuk kalian bisa seperti itu. Jadi coba saling mengenal. Jangan duduknya ini yang berseragam sama-sama. Coba cari duduk yang teman yang lain.
Ya, supaya nanti kalian bisa saling kenal, siapa tahu bisa berlanjut, siapa tahu bisa kepada pernikahan, tetapi seiman. Amin. Nah, itu harapan kami. Nah, makanya kami datang ke tempat ini, kami mau membina pemuda GPIG, kami mau sungguh-sungguh menguatkan iman kalian. Kami ingin sungguh-sungguh berbagi dari hidup kami, memberikan dari hidup kami, supaya kalian mengetahui bahwa hari-hari ini sangat jahat. Hari-hari ini pengaruh dunia itu sangat jahat. Sangat jahat. Istilahnya itu, iblis itu benar-benar menggaspol. Gaspol. Beda dengan zamannya ibu dulu. Tantangannya beda. Dulu tidak terlalu seperti ini. Tetapi sekarang tantangan anak-anak muda itu benar-benar. Kalau benar-benar kalian tidak kuat imanmu, tidak sungguh-sungguh minta Tuhan, jagai saya, jagai aku Tuhan. Ini seorang guru agama aja bisa hilang. Ya, berarti nggak ada yang bisa menjamin kalian untuk bisa setia sampai garis akhir, kecuali kalian sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kecuali kalian hidup sungguh-sungguh beriman, baca firman Tuhan, mendalam, makin berakar di dalam Tuhan. Itu yang bisa menjamin kalian sampai garis akhir. Amin. Nah, para hamba Tuhan menyebut hari-hari ini adalah hari-hari putaran terakhir. Putaran terakhir, ya. Apa itu putaran terakhir? Nanti kita lihat seperti apa itu putaran terakhir. Baik, boleh ya sedikit aja kita masuk. Nanti saya ingin mengajak kalian untuk nonton film sebentar. Mau nonton film? Mau nonton film sebentar? Ya, cuman yang bagian sini nih saya tidak tahu, mungkin bisa masuk sebentar karena tidak lama filmnya ya, supaya nanti semua bisa nonton bersama-sama ya. Mungkin nanti maju sebentar baru kembali ke situ ya, waktu filmnya. Baik, nah ini hari-hari ini adalah hari-hari putaran terakhir. Katakanlah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini 2 Timotius 3 ayat 1. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu belum tentu kita disiksa, belum. Tetapi masa yang sukar adalah masa di mana kita sukar untuk menolak godaan. Sukar untuk, mau ngomong enggak, bagaimana ya ini? Sudah dikasih di depan mata nih. Apa? Rokok. Teman-teman sudah di depan mata, gimana ini mau nolak? Enggak bisa. Itu masa yang sukar. Ya, itu godaan. Atau misalnya, gimana mau nolak ini ya? Udah dibeliin mahal-mahal. Apa? Narkoba. Ini adalah masa yang sukar. Bukan hanya sukar disiksa, tetapi sukar untuk kita menghadapi setiap godaan. Ini hari-hari terakhir. Jadi saya berharap sungguh-sungguh anak-anak muda di sini dengerin apa yang Ibu mau sampaikan mengenai putaran terakhir. Nanti kita lihat filmnya supaya kamu ada gambaran putaran terakhir itu seperti apa sih? Seperti apa urgensinya? Seperti apa gentingnya putaran terakhir tuh? Nanti kalian akan lihat. Ya, next. Nah, kalau orang dunia, ini orang dunia loh ya, mengakui secara perhitungan waktu itu tinggal 10 detik lagi dan kiamat. Ini orang dunia yang ngomong, bukan kita. Ada perhitungan orang dunia, entah gimana caranya, bukan orang dunia, para ahli ilmiah mengatakan bahwa hari-hari ini adalah kurang 10 detik lagi. Dan dia menuju kepada yang namanya kiamat. Jadi bukan hanya Tuhan yang bicara, tetapi orang dunia, ilmuwan dunia mengakui bahwa hari-hari ini tinggal 10 detik lagi. 10 detik itu lama nggak? Sebentar banget.
Bahkan ada hamba Tuhan yang menubuatkan tidak akan lebih daripada 7 tahun. Dan ini akan memasuki masa-masa yang sangat susah. Yang sangat susah. Sebab itu saya mau katakan sekali lagi. Ya, adik-adikku, anak-anakku semuanya serius. Be serius. Be serius dengan hidupmu. Jangan main-main dengan hidupmu. Ya, karena semua akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, serius dengan hidupmu. Next. Ya, firman Tuhan mengatakan ini waktu tengah malam. Ya, Matius 25 ayat 6 mengatakan waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang, song-songlah dia. Kisah Para Rasul 1 ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa ini waktu tengah malam. Artinya apa tengah malam? Jam berapa? Sekarang adalah jam 23 lebih 59 lebih 50 detik. Jadi kurang berapa? Kurang berapa? Berapa? 10 detik lagi. Dan waktu itu akan tiba. Waktu itu apa? Bisa macam-macam. Bisa waktu antikris akan jadi, ya, di mana kita mengalami kesulitan besar karena dikejar-kejar, karena harus masuk chip dan sebagainya. Bisa juga itu adalah waktu di mana anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang sudah sampai kepada destininya, dia akan diangkat ke awan-awan. Itu semua ada dalam firman Tuhan. Ya, ada dalam firman Tuhan. Baik, next. Nah, tanda-tandanya apa? Yaitu banyaknya bencana alam, banyaknya ini sebentar ya. Ini yang 11 ini bagaimana ya supaya bisa lihat ya? Enggak apa-apa. Disiasat. Bisa 3? Jadi nanti Ibu kalau bicara mungkin di sana. Iya, di atas. Oh ya. Sekarang. Boleh ya, supaya bisa di ini ya. Jadi supaya yang di depan bisa lihat ya. Kalian bisa enggak cuma dengar suara saya, tapi apa yang saya sampaikan juga bisa ada visual, kalian bisa lihat. Kalau enggak yang itu aja Pak, kursi-kursi dibawa ke sini daripada menggeser-geser. Hah? Yang itu kursi mereka bawa ke sini. Itu tetap di situ supaya enggak menggeser-geser. Ya. Boleh isi di antara, Bu? Iya, boleh. Oh, betul, iya. Di sini. Mari anak-anakku yang cakep-cakep mulai berjalan, bawa kursimu masing-masing, ya, bawa kursimu masing-masing, mulai di sini supaya kalian bisa lihat. Ayo, mulai berdiri, gerak, ya, bawa kursinya, berjalan dengan tertib ya, dengan tertib. Saya tahu anak-anak muda di sini tertib, disiplin semua, ya. Tetap patuhi protokol di sini. Nah, kamu mungkin yang paling belakang. Bisa? Ya, supaya enak jalannya. Ayo. Ya, ayo, terus. Ya, oke, terima kasih. Yang cakep-cakep, ayo. Ya. Nah, boleh di depan. Iya, boleh. Ya, terima kasih. Sedikit perubahan. Mari yang belakang bisa maju juga, masih kosong. Kalian bisa lihat ini? Bisa lihat ya? Oke, ini sebenarnya masih bisa? Atau begini, kalian di luar tapi maju.
Maju depan pintu. Nah, begitu. Ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, jadi kalian lihat di sini betapa begitu banyak kejadian-kejadian yang merupakan tanda-tanda daripada putaran terakhir, daripada akhir zaman, yaitu gunung meletus dan sebagainya, aksi bunuh diri. Kemudian kamu kalau pernah lihat ada sungai Nil bisa berubah warnanya jadi merah. Kita ingat siapa waktu itu? Cerita siapa? Yang sungai Nil merah semua? Musa. Ya, nanti minta hadiah ya sama ibu ya. Yang jawab Musa tadi siapa? Kamu ya? Nah, nanti kita kasih hadiah. Ya, hitung saja nanti ya, kita kasih hadiah. Kita banyak bawa souvenir untuk adik-adik semua. Nah, itu semuanya adalah tanda-tanda daripada putaran terakhir, tanda-tanda daripada akhir zaman. Kamu jangan berkata Gorontalo nggak ada, ya, Gorontalo termasuk bagian atau daerah yang rawan untuk bencana alam. Tidak ada apa-apa, tahu-tahu banjir. Mungkin Purwokerto tidak berasa atau ada banjir. Ya, tetapi di daerah mana kita amati terus bagaimana Gorontalo itu. Kita amati terus. Ya, pernah banjir, tidak ada hujan terus, banjir di daerah mana-mana. Itu adalah Gorontalo. Ini tanda-tanda akhir zaman ya. Terus next. Nah, ini bicara tentang microchip. Ya, microchip mungkin kalian sudah tahu. Apa itu microchip? Ada yang bisa jawab microchip? Kenapa? Ya. Ada yang bisa tahu microchip itu apa? Kita kasih hadiah masker. Apa namanya? Nah, masker tentara. Ini nak, tadi kamu menjawab. Jangan malu. Nah, ada yang bisa jawab apa itu microchip? Microchip itu adalah alat yang sangat kecil. Kalau kamu lihat paling ujung, itu besarnya sebesar beras. Nah, itu dimasukkan di dalam tubuh manusia. Nanti semua data dari kita langsung keluar. Semua terdata, sampai golongan darahmu berapa, tekanan darahmu berapa, semua ada di dalam microchip. Semua bisa kita lihat di komputer. Itu adalah perbuatan atau rencana daripada antikris untuk mengontrol seluruh dunia ini dengan yang namanya microchip. Sudah ada satu negara yaitu Swedia yang sudah memakai ini semua. Jadi kemana-mana nggak usah pakai duit cash, nggak usah bawa KTP. Kita mau masuk, mau bayar apapun tinggal tunjukin tangannya. Terus ada mesin yang bergerak, semua keluar. Nanti dipotong di rekening kita. Kelihatannya memudahkan, tetapi itu adalah rencana daripada antikris untuk mengontrol seluruh dunia. Ini sudah ada loh ya. Ini sudah ada. Jangan bilang kamu wah itu Purwokerto masih jauh, kita nggak tahu itu. Ini sudah di depan mata. Sudah di depan mata. Waktu vaksin mau masuk ke Indonesia, waktu vaksin ya mau masuk, kita tahu bahwa vaksin ini tidak murni vaksin. Saya mau dikatakan yang pernah ikut seminar saya yang pertama pasti kalian tahu. Pasti kalian pernah dengar bahwa ini tidak murni vaksin. Kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan kami tidak mau ada yang benar-benar yang bukan vaksin dimasukkan di Indonesia. Dan Tuhan mendengar, tiba-tiba rencana vaksin berubah, dimundur dari yang rencananya bulan November waktu itu dan diundur ke tahun 2021. Saudara, itu sudah di depan mata. Semua ini bukan sesuatu yang kalian
masih jauh. Tidak, tetapi itu semua sudah di depan mata kita. Jadi kita mesti hati-hati, kita mesti sungguh-sungguh. Ya, next. Nah, ini saya mesti katakan yang sebelah sana itu siapa namanya? Yang sebelah sana gambar itu siapa? Siapa? Coba kalau saya bertanya, boleh nggak dijawab? Siapa itu? Ya, ternyata banyak ya. Siapa tadi yang jawab Bill Gates? Tadi siapa yang jawab Bill Gates? Ya, ya, kamu yang jawab Bill Gates? Ya, boleh. Kasih Pak Dia. Kasih sini nak, maju nak. Saya setahu saya tadi dengarnya suaranya cowok ya, tapi dia mengaku. Ya, nanti dipakai ya maskernya ya. Nah, jadi Bill Gates itu punya rencana akan mengurangi jumlah penduduk di dunia sebanyak 15% dengan yang namanya pandemi COVID ini. Ya, kalau kamu lihat di YouTube semua ada. Jadi kita menurunkan, kata Bill Gates ya, kita bisa menurunkan angka itu mungkin sekitar 10 sampai 15%. Jadi begini, Bill Gates itu ada pandemi, Bill Gates buat